Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Ningtyas. Saya dari Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal internasional sebagai tugas dari mata kuliah pengantar psikologi Islam. Judul dari jurnal ini yaitu Positive Psychology from Islamic Perspective dengan penulis Muhammad Hodaya Rifat, Baher Hobari Bonat, Said Ahbari Zarhane, Syed Zandi, Enayatullah Zamanpour, dan Mariam Deraksan dengan tahun terbit 2016. Latar belakang. Psikologi positif mengalami perkembangan yang signifikan dalam berteori dan menentukan komponen yang efektif untuk berpikir positif. Baru-baru ini, sarjana psikologi telah dipengaruhi oleh kapasitas yang diberikan oleh spiritualitas dan ajaran agama kepada manusia. Spiritualitas Islam mungkin merupakan sumber utuh yang belum diselidiki secara komprehensif dari segi fokusnya pada pemikiran positif. Studi saat ini dimaksudkan untuk meneliti konstruksi positif Islam sehingga dapat menyajikan kerangka konseptual untuk pandangan positif Islam. Selanjutnya adalah grand theory. Yang pertama, optimisme. Optimisme mengacu pada harapan yang menciptakan harapan dalam situasi tertentu dan menunjukkan pengalaman umum yang positif. Peterson dan Seidman menganggap bahwa ekspektasi individu tentang masa depan dapat digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan optimisme. Yang kedua, harapan. Harapan didefinisikan berdasarkan sejauh mana tujuan individu dapat dicapai. Harapan dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang bertujuan di mana orang tersebut menggunakan pemikiran strategis dan pemikiran agen. Yang selanjutnya adalah metode. Penelitian ini merupakan penelitian dasar. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain analisis isi dengan pendekatan hermeneutik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, psikologi positif dalam spiritualitas Islam sebagian besar berpusat pada topik berikut. A. Pandangan positif Islam tentang manusia. Pandangan positif Islam tentang manusia dapat dilihat dalam penciptaan. Menurut Al-Quran, penciptaan manusia dilakukan dengan cara meniupkan roh Tuhan. Poin kedua yang mewakili perspektif positif Tuhan terhadap manusia dalam ciptaan adalah penerimaan pertobatan Adam. Tuhan telah menampilkan dirinya sebagai sosok keterikatan yang aman. Misalnya, Tuhan menganggap dirinya tersedia bagi orang-orang yang beriman, dan dia berkata bahwa dimanapun kita berada, dia bersama kita dan juga menyadari apapun yang kita lakukan. B. Percaya pada kebajikan ilahi. Percaya pada kebajikan ilahi didefinisikan sebagai optimisme dan pikiran positif. Dengan kata lain, ini mengacu pada memiliki pandangan positif tentang Allah dan interpretasi yang menguntungkan dari peristiwa yang mengganggu, yaitu melihat peristiwa ini sebagai berkah Tuhan. C. Tawakal. Tawakal telah diartikan sebagai menyerahkan sebagian urusan seseorang kepada kehendak Tuhan. Tawakal sebagai mempercayakan urusan sepenuhnya kepada pemiliknya dan mempercayainya. D. Syukur. Syukur adalah aspek lain dari berpikir positif dalam konteks Islam. Syukur berarti rasa terima kasih dan penghargaan atas kebaikan dan kemurahan hati seseorang. Yang selanjutnya E. Manusia universal. Konsep manusia universal dalam mistik Islam telah berkembang selama beberapa dekade sebagai hasil dari kontemplasi sufi tentang Al-Quran yang mengacu pada penciptaan Adam dan memberinya posisi khusus dalam penciptaan, yaitu Khalifah Allah. Yang kedua adalah berpikir positif dari perspektif model keterikatan. Berpikir positif sangat terkait dengan kualitas keterikatan. Individu dengan keterikatan aman menganggap diri mereka sebagai orang yang memenuhi syarat dan memiliki harapan positif tentang diri mereka sendiri. Memiliki harapan positif memberi mereka perspektif positif, yang dengan sendirinya membuat mereka lebih sukses dan optimis melalui hukum harapan. Yang ketiga, pemikiran positif dalam paradigma ini dibahas dengan cara-cara meliputi A. Hubungan dengan diri sendiri. Orang optimis memiliki pemikiran positif tentang kemampuannya.
Orang-orang ini menghubungkan kesuksesan mereka dengan kemampuan mereka sendiri. Salah satu isu penting dalam Islam yang memperkuat sikap optimis terhadap kodrat manusia adalah tentang fitrah. Fitrah mengacu pada sifat manusia dan kecenderungan batin dalam keadaan kesempurnaan dan kejujuran yang menurut Allah menciptakannya. B. Hubungan dengan orang lain. Kerver, Skeir, dan Segerstrom telah melaporkan kemungkinan hubungan antara optimisme dan hubungan interpersonal. Orang optimis memiliki filosofi berdasarkan altruisme. Mereka percaya bahwa jika manusia menjadi aman dan sehat secara mental, mereka secara alami altruis dan suka mematuhi orang lain secara positif untuk membentuk hubungan emosional timbal balik antara diri mereka sendiri dengan orang lain. C. Hubungan dengan alam. Harapan orang optimis terhadap peristiwa alam mungkin diharapkan positif dan diarahkan ke spiritualitas yang sempurna. Mereka melihat alam dan pujian dan kekaguman serta menganggap peristiwa alam selaras dengan tujuan penciptaan. Dalam pandangan mereka, keberadaan dan alam adalah pengingat akan Tuhan. D. Hubungan dengan Tuhan. Pemikiran positif tentang pencipta memberi orang semacam kekuatan dan kekebalan. Pemikiran positif dalam hubungan dengan Tuhan juga muncul dalam nama agung Tuhan. Orang-orang percaya, berpikir Tuhan adalah pengampun dosa, penyayang, dan baik. Dalam spiritualitas Islam, hubungan manusia dengan Tuhan dilandasi oleh kemurahan hatinya. Ayat pertama dari semua pasal dalam Al-Quran dimulai dengan membaca dan mengingat nama Tuhan yang paling penuh dengan kasih sayang. Orang-orang beriman yang berkembang dalam Islam mengandalkan Tuhan, percaya pada rahmat-Nya, berserah pada kehendak-Nya, dan optimis dengan rencana Tuhan. Kesimpulan, dalam studi ini, berpikir positif sebagai konstruksi psikologis didekati dan ditinjau dari sudut pandang Islam. Perbedaan utama antara pandangan positif dalam spiritualitas Islam dan psikologi Barat tampaknya didasarkan pada pandangan fundamental mereka. Islam menekankan kolektivisme dan hubungan manusia dengan ketuhanan dan alam. Pandangan positif dalam Islam sangat bergantung pada hubungan antara manusia dan Tuhan. Allah lebih dekat dengan hamba-hambanya daripada urat leher mereka. Namun, pandangan positif dalam psikologi Barat lebih banyak didasarkan pada humanisme. Dalam pandangan humanistik, manusia berkembang dan berkembang menuju aktualisasi yang ditakdirkan. Kritisi jurnal. Dalam penulisan antar paragraf dalam jurnal ini masih kurang rapi sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami isi jurnal. Yang selanjutnya adalah replikasi jurnal dengan judul Implementasi Psikologi Positif Perspektif Islam yaitu Optimisme dalam Meningkatkan Kebahagiaan pada Mahasiswa. Latar belakang. Kebahagiaan di dalam hidup adalah suatu hal yang menjadi harapan di dalam kehidupan banyak orang. Bahkan sepertinya semua orang mendambakan kehidupan yang berbahagia. Kebahagiaan didefinisikan sebagai perasaan positif yang dirasakan oleh individu dan kegiatan positif tanpa adanya unsur paksaan dari suatu kondisi dan kemampuan untuk merasakan emosi positif pada masa lalunya, masa depan, dan masa sekarang. Selain itu, juga adanya pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Masalah yang sering ditemukan saat ini adalah mahasiswa seringkali memiliki daya juang yang rendah, mudah mengeluh, kurang pandai dalam bersyukur, dan memiliki perasaan negatif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perasaan positif dalam menghadapi berbagai persoalan. Jika hal-hal itu tidak segera diatasi, besar kemungkinan mahasiswa hanya tampak besar secara fisik dan bertambah usia saja, namun kurang dewasa dalam mengembangkan dirinya untuk menghadapi masa depan dan menjadi bagian dari bangsa yang beradab. Perasaan tidak bahagia yang dirasakan mahasiswa di Indonesia dapat dilihat dari perilaku menyimpang yang mengindikasikan perasaan tidak bahagia yang kemudian memunculkan perilaku destruktif serta adanya keinginan mencari kebahagiaan dengan cara-cara tertentu. Salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kebahagiaan adalah optimis. Optimis dapat memberikan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi depresi ketika tertimpa musibah, kinerja yang lebih tinggi di tempat kerja, terutama dalam tugas-tugas yang menantang. Optimisme merupakan suatu pertimbangan yang memiliki kecenderungan dapat mempengaruhi perasaan, sikap, cara berpikir, dan berperilaku seseorang dalam situasi tertentu.
Grand teori. Yang pertama, kebahagiaan. Menurut Lopez dan Zitner, kebahagiaan merupakan kondisi emosi positif yang secara subjektif didefinisikan oleh setiap orang. Definisi kebahagiaan sangat sulit untuk didefinisikan karena masing-masing individu memiliki makna tersendiri mengenai kebahagiaan. Yang kedua adalah optimis. Menurut Seligman, emosi positif mengenai masa depan meliputi berbagai hal, yaitu keyakinan, kepercayaan, harapan, dan optimis. Seligman juga mengemukakan definisi optimisme yaitu suatu keyakinan individu bahwa peristiwa buruk atau kegagalan sifatnya hanya sementara dan tidak mempengaruhi aktivitas. Kegagalan tidak mutlak disebabkan diri sendiri, namun bisa disebabkan oleh situasi, nasib, atau orang lain. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan prosedur wawancara dan observasi. Sekian presentasi dari review jurnal internasional saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.